Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Pertama dan paling utama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan, atas segala kerahmatan yang kita terima pada malam hari ini, sehingga kita bersama-sama bisa bersilaturahmi, bisa berzikir bersama-sama di tempatnya insyaallah penuh barokah ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini senantiasa disertai dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya sholawat dan salam Allah senantiasa tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sabri. Ini bab yang paling penting Bapak Ibu. Bab tentang kesabaran. Jadi kalau kita ikut tasawuf ini termasuk orang yang nantinya mendapatkan makom, ya, bisa kewalian, bisa derajat yang tinggi kalau kita bisa sabar. Dasarnya bab ini di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu. Wa qala ta'ala dalam ayat yang lain, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan ayat yang lain, innama tuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan ayat yang lain, wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Dan ayat yang lain, ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Di dalam ayat yang lain, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was sabirin. Wal ayat fil amri bis sabri wa bayani fadlihi katsiratun ma'rufatun. Ayat-ayat tadi yang saya baca ini menunjukkan betapa pentingnya sabar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dirahmati Allah, tidak ada dalam kehidupan kita ini yang tidak membutuhkan kesabaran. Di dalam rumah tangga, apalagi Pak, menghadapi suami, menghadapi istri, mungkin yang suaminya cerewet, yang istrinya cerewet, ini kedua-duanya harus seimbang. Salah satunya harus sabar. Sing siji cerewet, siji harus jangan cerewet. Itu sudah pasangan itu.
Nah, dua-duanya Indonesia vokal. Ya, dua-duanya ini cara kayak wah, orang dunia terus. Gitu loh Mbak. Ya sudahlah, kita tuh ngalah aja lah masalah itu kok dibuat cerewet mau, dibuat ramai itu apa? Itu dalam skop kecil rumah tangga. Tidak ada dalam kehidupan kita yang tidak membutuhkan kesabaran, tidak ada. Kita awali tadi rumah tangga. Mungkin yang tidak sesuai dengan kita bisa istri, bisa suami, mungkin bisa anak. Ya, tidak ada yang sesuai, tidak ada lupa. Dalam hidup kita ini tidak ada yang selinier dengan tidak ada. Kita dari awal sudah diciptakan berbeda. Ya, kalau berbeda berarti konsekuensinya harus sabar menghadapinya. Belum lagi ke tingkat masyarakat, belum lagi ke tingkat negara, masya Allah membutuhkan satu kesabaran. Kalau itu dimiliki, insya Allah akan aman. Kalau rumah tangga ya rumah tangga yang aman, ya rumah tangga yang menyenangkan, ya membuat rumah tangga yang betul-betul bisa menyejukkan meskipun penuh dengan variasi, Pak. Semakin tekanan dalam rumah tangga semakin hebat. Ya, itu tanda seorang wali yang akan muncul nanti. Nek kuat sabar dalam menghadapi, mohon maaf, istrinya bahkan yang cewek, ya, sing suaminya sabar, siap-siap jadi wali. Ya, tenang nih, ya, ini kan buatan aku sih loh Pak. Ya, lo tenang nih kalau mau aku seorang wali besar, Abdurrahman bin Haban. Ini yang saya yang biasa jumlah oleh bojone, sabar Pak. Sama nanti punya makom nanti. Nek kuat, nek gak kuat, ya alamat sutris nanti. Memang harus sabar. Nah, ini tenang nih. Ya, jadi memang kalau sudah sabar, itu nanti makom akan kita dapatkan. Betul-betul dan jenang kuat. Ini salah satu contoh di Yaman. Ini yang sering diceritakan Habib kepada kita. Setiap jamaah itu pasti ini diceritakan. Kenapa? Menginspirasi kita bahwa hidup itu harus sabar. Salah satunya ada seorang wali besar, ya, namanya Abdurrahman bin Haban. Ya, dulu pernah saya ceritakan ini supaya kita ulang ini supaya jenengan itu bisa memahami cerita ini dan hidup itu yang seperti ini dan harus sabar. Seorang wali itu sudah diuji istrinya Pak. Ya, hanya gara-gara piringan Pak, piringan. Tidak bisa mencukupi kebutuhan. Ya kata istrinya, Pak sampai ini jadi mulang kok orang tenangan terus ini Pak. Loh, ini seorang wali loh diusir. Ya, ibaratnya seorang kiai diusir. Karena ini dasarnya sabar ini kiai. Pergi Pak. Ya, tidak ada yang ngomong, pergi saja. Ya tidak apa-apa, sana usir kan tidak apa-apa. Katanya sang wali tadi. Ibu ini tidak ngerti kalau dia seorang wali, dan Abdurrahman bin Haban tidak ngerti kalau dia wali. Tahunya ketika dia pergi dari rumah, ya dia itu tidak tahu kemana dia akan menuju tempat. Akhirnya apa? Ke gua, ke hutan dan seterusnya. Sampailah dia di tempat yang dimana dia harus istirahat di gua. Ya. Di gua itu dilalanya ketemu dengan ya sama-sama rekannya. Ya, akibat dari ya omelan istri di rumah. Ya, ketemu 3 orang Pak. Ya, sama nasibnya ini. 3 orang ini sama nasib ini. Ya, masuklah Abdurrahman bin Haban ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, katanya Abdurrahman tadi, bolehkah saya menumpang tempat di sini? Ya. Ahlan wa sahlan ya Syekh, silakan tidak apa-apa, tapi ada syaratnya. Kalau Anda mau tinggal di sini, ya jangan harus berdoa kepada Allah supaya kita dapat piringan setiap hari. Waduh, kok dapat kayak gini syaratnya? Oh, saya diusir gara-gara piringan kok. Malah dulu supaya dapat piringan. Ya, akhirnya kan nggak ada jalan. Diterima syarat itu. Ya tidak apa-apa, khair insyaallah. Tanya Abdurrahman bin Haban.
Setelah tinggal, ya, besok paginya itu si wali yang pertama berdoa kepada Allah, ya Allah, ibadah ini berikanlah kami jalan yang terbaik dan saya bertawasul kepada Abdurrahman. Kata seorang wali pertama, langsung tiba-tiba dilalahnya muncul 3 piring, Pak. Kuasanya Allah. Ya. Jadi kalau dulu itu masya Allah terkabul. Wali yang pertama, begitu doa itu langsung ibaratnya cering muncul 3 piring. Jadi coba dipikir tenanan ini, betul nggak sih? Di Yaman, nanti kalau jalan punya rezeki, ayo ke Yaman, dicek tenan kuburannya. Ya, habis dia tidak saya. Kemudian wali yang kedua pada saat siang hari ganti giliran untuk ya Syekh katanya. Wali yang kedua doa pada Allah, ya Allah, langsung turun piringan yang ketiga, tiga piring. Ya, kemudian wali yang ketiga sama doanya, ya Allah, langsung 3 piring. Ganti malam hari, ya, 3 orang ini sudah berdoa, ya Syekh Abdurrahman, ini sedang berdoa kepada Allah, katanya, aku doa saya tidak seperti anda ini yang wali kutub, ya, anda berdoa langsung Allah turunkan piringan, katanya. Terus si wali ini ya tanya kepada 3 orang, ya Syekh, ente doa apa tadi? Ya, saya doa bertawasul kepada Abdurrahman Ganjar Haban yang sabar menghadapi istrinya. Dia ditawasuli, Pak. Ya tidak tahu. Ya katanya dia karena tawasul, sudah saya berdoa kepada Allah, saya berdoa kepada orang 3 yang tadi berdoa kepada Allah. Langsung muncul 6 piring, Pak. Yang lain 6 piring, Pak. Katanya si wali yang ketiga tadi, ya Abdurrahman, ente wali kutub ini. Kita ini berdoa 3 piring, ente 6 piring. Doa apa yang dibaca katanya? Sama dengan ente yang dibaca katanya. Nah, ente doa apa katanya? Katanya wali yang pertama, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya bertawasul kepada Abdurrahman Ganjar Haban. Jadi dia yang berdoa dapat 6 piring tadi, ternyata ditawasuli oleh teman-temannya tadi, Pak. Apa sebabnya? Karena dia sabar menghadapi istrinya. Ya dipomeli istrinya. Udah habis istrinya, tidak pernah marah. Itu hebat jadi seorang wali. Loh, karena Abdurrahman ini merasa dirinya doanya terkabul oleh Allah, cepat pulang, Pak. Pulang ini, Pak. Jadi nggak menetap di situ, ditujukan pada istrinya. Kalau dia betul-betul kalau kita berdoa, dia berdoa langsung dapat piringan. Pulanglah dia, pulang ke rumah itu. Assalamualaikum kata Bapak. Waalaikumsalam. Loh, balik mana Bapak ini? Wis tak usir balik mana jadi? Loh, beda kata Abdurrahman. Beda Abdurrahman dengan saudara beda. Ya, saya berdoa kepada Allah minta terbang katanya. Ya, kata Abdurrahman, kapan jawab istrinya? Aman berarti bisa terbang, Pak. Ya, artinya apa? Ini inti ceritanya, ya. Yusuf, seorang ibu, seorang istri, ya, itu tidak bisa meyakini kelebihan suaminya, tidak mengakui kalau suaminya itu ada kelebihan dalam dirinya. Si begore itu salah itu. Belum dia betul tadi. Di boge. Kafe bisa lagi. Bisa kafe iki. Model-model iki. Sing lanang sangat buru-buru kabeh. Iki akibatnya apa yang dua piye? Ya bisa jadi. Ya tidak apa-apa, Pak. Oh, di dunia itu berapa tahun, berapa lama, tidak apa. Sabar-sabar itu orang pokok. Ibaratnya ngomong-ngomong sakit, ibaratnya gaya rapi rusak ngomong. Ya gimana lagi rumah tangga itu awalnya tidak sama kok. Mau dibuat sama ya sulit, Pak. Ada yang memang selinier, ada. Orang sing kudu-kudu, barang-barang orang semeneng ya ono. Sing wedo yo beneng, lanang ya ono. Gitu. Akhirnya Pak, di rumah tangga enggak rame, Pak, enggak seru. Ya toh, teko omah meneng-menengan. Ndak mau siji ora seru kok. Ya toh. Eta rumah tangga iki. Ente, oke hadir iki. Pasti hadir iki oke. Aku yakin nih hadir iki.
Sing lanang ya kudu, wis mesti ya kudu, tetok omah kerja sing wedok. Lan ya meneng ae biasa, ora disombong, ora biasa wae. Sing lanang ya meneng kerja yo biasa. Dadi bar kerja sampe turu meneng. Orang jadi ngomong. Kenapa? Karena satu tidak aktif. Malah ngene dibadi. Model ini kan rumah tangga ini. Ambek konco masyaallah bar kerja langsung chatting. Begitu nyampe rumah sing bojone dienengke. Iki model-model istri zaman milenial ya tadi Pak. Ya. Nah, ambek sing adu-adu. Sing ambek jauh-jauh terus dekat Pak. Ambek konco arisan, konco kuwi dekat. Tapi ketemu bojo nang omah. Lho ngono bojo meneng-menengan. Ora jak komen. Pripun ngene iki? Ya, kita enggak seimbang, Pak. Aku lo ngedumur lo model rumah tangga ini yo ono ternyata. Karena Pak ya, perjanjiannya kafe ini. Masya Allah, gak sampai nama kulon kau doa nih Pak. Jadi urip dengan ini, lakon itu dengan ini Pak. Ya harus apa? Tidak ada hidup itu yang memang itu menurut keinginan kita harus begini, tidak bisa. Tidak dipaksa. Cuklek ini perempuan ini, cuklek Pak. Arti cuklek itu apa? Seperti ini, kayu perempuan ini. Ya, perempuan itu seperti kayu. Ketika dia salah, dimiliki, kita tidak mau terima. Ya, semuanya laki-laki juga sama. Apalagi laki-laki ini egois, misalnya, laki-laki ini egois, maunya menang sendiri. Nggak mau dikalah deh, dia buk deh. Tujuh betul bu. Wah, sedih banget ini. Bisa jadi menunggui rumah tangganya. Iya. Ya memang harus ada yang berperan sebagai api, orang sebagai madam harus itu. Ya. Jadi bagaimana ketika suami sedang muntah, sehingga dari mana wae orang saya diikuti Pak. Mungkin bisa jadi dia lagi kesel. Ya melihat kerjaannya yang paling banyak di kantor, ya capek. Ya dipahami lah. Kenapa kok dia marah? Oh coba. Oh gara-gara kesel. Ya sama dia main dia marah. Itu mau ya. Terus sambung. Tapi yang tenang Pak. Bisa saya bantu Pak? Maksud malah marah sama malah marah. Wah panas suasananya Pak. Nek suasananya panas siap-siap piring pecah. Gimana? Nanti betul piring pecah. Nanti tapi bukan karena gue paling dia pecah diri. Ya, tapi gara-gara sekarang sudah mungkin bisa jadi ada tapi tidak banyak. Ya paling perang mulut bisa jadi. Perang mulut itu pasti terjadi Pak. Pasti terjadi. Bisa jadi karena ya kita tadi ego kita muncul. Ya salah satunya dan satunya tidak ada ngalah. Maka ketika kita diuji satu hal yang seperti ini, misalkan Gusmi Pak, Gusmi ini seorang wali di Jawa Timur itu. Sudah pernah saya ceritakan juga. Gusmi itu seorang kiai besar, kiai nyentrik, ulama besar. Beliau punya pondok di pelosok dan Al-Falah. Ya sampai sekarang masih banyak muridnya itu. Tapi nek melihat sejarahnya Gusmi itu masya Allah, ya dapat istri yang kebetulan itu ya ibaratnya istri yang nakal. Ya di jalan, ibaratnya jalanan nih perempuannya ini. Tapi Gusmi tidak marah. Ya kenapa? Tahu sifatnya. Dan Gusti kalau dakwah itu di jalanan, di diskotik, di tempat-tempat yang seperti itu bisa menyadarkan perempuan, masya Allah, ya yang mengajak dia berbuat dakwah disadarkan itu dakwahnya Gusti. Suatu ketika ada forum kiai sejawa loh Pak, ya beliau mimpin rapat kiai-kiai ngumpul di rumah Gusti itu. Apa yang terjadi Pak? Gusti disiram kopi Pak wajahnya Pak. Cobi dan jenengan bapak-bapak sabar buat Pak. Paling paling istri opo di mulanya sedang mimpin rapat kok disiram kopi. Loh sampai bukan makomnya Pak. Ya, sampai punya makom ini wah wali tenang sampai Pak. Karena kita bukan wali, emosi muncul. Kalau wali tidak akan bisa marah Pak. Kenapa? Dijaga oleh Allah. Itulah ciri-ciri wali. Makanya Bu, jangan nanti nek bojo nek marah, bojo sampean gak wali bojo sampean. Tengerane ngono ae. Ora sampe muntak-muntak guru-guru piringan,
bapak itu kok di blondo di Pak, kok dikei-kei, kok bojone marah pisan. Ya, melebihi jenengan, Pak. Ya, berarti bukan wali, tapi wali murid lah minimal. Iya mau punya anak, ya toh. Tapi nek wali tingkatan tinggi dalam pandangan Allah, belum masuk di sana. Kenapa? Belum bisa menata emosi. Ya toh. Jadi walinya Allah itu di apapun dihina itu sabar. Kenapa? Itulah pernah penting hidup. Ya, ini ada cerita Pak, saya dapat tadi beritanya. Seorang kiai di Jawa juga, saya lupa kiai. Kiai ini memang berperawakan seperti orang Cina, karena memang dari turunan Cina. Ya, kiai ini mau isi pengajian di Termas tadi mana? Ya, di tengah jalan nih, dicegat seorang perempuan pelacur Indonesia. Ya, karena ini bukan perbawaan kiai, ya mobilnya dicegat sama perempuan tadi. Jadi cegat, perempuan itu maunya ikut. Kata perempuan tadi, maaf bapak apa perlu tumpangan? Katanya si perempuan tadi. Karena ini kiai tidak macam kiai, jangan kopiah, dia tahu wajahnya yang memang wajah pasaran ibaratnya lah, ya laki-laki ini. Akhirnya apa? Oh ya Pak, silakan masuk dalam mobil. Nah, mobilnya yang disupir sama supirnya. Setelah disupir, lama-lama telah tahu dalam perjalanan itu. Ya, Mbak Im mau kemana? Kata dia tadi. Saya sebetulnya mau ikut Bapak, tapi bukan ke tempat pengajian Pak, katanya. Karena Pak Yai ini kan mau pengajian. Diceritakan kepada perempuan ini, Mbak, kok sampai nawari saya tuh Mbak? Saya mau pengajian Mbak, katanya. Loh, saya kan nggak tahu pada jaringan kiai katanya. Udah terlanjur, diajaklah dia ke tempat pengajian dari perempuan ini. Ya toh. Dilarangnya setelah di tempat pengajian, si perempuan itu masya Allah dalam perjalanan itu nangis betul. Aduh, mau di tempat pengajian, Pak Yai aku tak mau nih, udah bisa. Kamu udah terlanjur ikut saya, ikut. Katanya Pak Yai itu. Nah akhirnya karena nggak bawa jilbab, perempuan ini dipinjamkan jilbab sama jamaah. Kata Pak Yai, tolong jamaah pinjamkan jilbab ini. Ya, perempuan ini nggak tahu ini, katanya Pak Yai ini istri saya lupa bawa jilbab. Jadi dia muslim sama ini bahasa istrinya, padahal bukan. Ya, makanya bawa jilbab, pakai jilbab nih perempuan. Masuk, sebelum masuk ke rumahnya ibu yang udah transit berarti, si perempuan tadi cium tangannya sama jemaah. Ya, dicium, dikira punya ya. Ya, kalau itu turun mobil langsung sambut. Wah, punya ya. Udah longsor ya Allah, nangis aja dia. Ya sebetulnya. Akhirnya Pak Yai ngisi ceramah. Wah, ceramah dia istilahnya diceramahi perempuan ini. Habis-habisan adalah perempuan. Akhirnya mau pulang itu, ibu-ibu yang hadir itu minta barokahnya supaya dunia tadi doakan. Katanya ada 10% nggak pernah doa ini. Apa dia itu Fatihah tok. Ya akhirnya ya dengan rasa yang wah sakit dalam hatinya. Karena sudah terlanjur diajak ke pengajian, berdoa ya semampu dia. Apalagi dia itu sengaja Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu untuk yang dibaca berulang-ulang. Ya akhirnya selesai. Ya tahu. Pulang masya Allah, disalamat, disamuni. Ya tahu. Ini perempuan katanya punya tadi itu. Maksudlah dia ke dalam pulang nih. Di dalam mobil diseramai seperti ini, Mbak, sama hidup ini yang baik-baik saja. Apa kok manfaatnya ini? Sampai ini kan sudah dimuliakan kayak gitu orang-orang yang datang itu. Sama dimuliakan kayak gitu, sudah disambut, dijamu. Sama loh malah berbuat seperti ini sebelum-sebelum gimana Pak? Akhirnya saat itu perempuan itu ya menyebut asma Allah, artinya apa? Bersyahadat, langsung dia masuk Islam. Ini akibat apa? Akibat dakwahnya dia yang bisa menahan ya berbagai macam ujian ketika berdakwah. Ini contoh kehidupan seperti ini Pak. Ya jarang ini model-model dia yang bertahan seperti ini Pak. Ya, biasanya ya mungkin ya imannya runtuh lah biasanya. Kalau sudah ketemu dengan perempuan yang model-model seperti ini.
Ya, tapi ya ada orang tertentu seperti Gusmi tadi dakwanya di despot, di tempat-tempat pelancuran, tapi nyatanya ya disadarkan oleh Gusmi. Ya, maka hidup itu kalau berpegang kepada ayat Al-Quran tadi, apapun kondisinya harus sabar. Ya, tidak ada sesuatu yang itu menyenangkan hati kita, tidak ada Pak. Itu prinsipnya dalam hidup. Pasti anu sing jengkel Pak. Pasti sudah. Nek kadung nesu Pak, kita di antara istri barangkali. Gak sopo-sopo anu, Masya Allah kuat seminggu, kuat. Wis arep mudik, arep emas, wis kita gak sopo-sopan. Padahal ya suami istri. Nek kadung nesu ngono. Pada Islam agama kita ini dikasih tenggang waktu 3 hari tok. Ya, kita tidak nyopot dengan suami kita, istri kita, itu jalannya cuma 3 hari tok. Selebihnya nyopot lagi. Kan begitu. Tapi karena sudah emosi, Masya Allah, sampai seminggu, 2 minggu, sampai saya bojone ora kayak jatah, kayak karena sudah itu. Ya, baik dohir maupun batin. Ya, kenapa emosinya masih belum terobati? Itulah pekerjaan setan. Ya, agar supaya rumah tangga yang awalnya adem ayem, ya hanya perkara sedikit saja dibuat besar, kan begitu biasanya. Perkara yang sepele dijadikan besar, perkara yang besar jadikan sepele. Perkara itu rumah tangga kita ini. Maka prinsipnya adalah harus sabar. Kalau sabar, insya Allah apa yang kita harapkan, kehidupan yang baik, ya akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para walinya Allah Bu, kalau berdakwah sabar. Rasulullah sendiri kita contoh, ketika berdakwah dilempari kotoran, dilempari apapun, Rasulullah. Bahkan ketika saat itu Rasulullah tidak dilempari kotoran sama seorang perempuan Yahudi, ya ini kangen Pak Bu. Kata tetangganya, ya Rasul, ya perempuan yang biasa melukai Anda, melempar Anda, sekarang kita sakit. Rasulullah tidak marah, bahkan dijenguk Pak. Ya, dijenguk. Saat itulah perempuan yang biasanya melempar Rasul dengan kotoran langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung masuk Islam. Ini Rasulullah Pak. Tidak marah, biasa-biasa saja. Kenapa? Tahu, memang dia nggak tahu. Ya, oleh karenanya mari kita melatih kesabaran dari hal kecil. Insya Allah dengan biasa baca arti, ya akan bisa terkendali emosinya Pak. Nek masih terus emosinya, berarti baca rotib kurang tenangan. Itu prinsipnya. Ya, jangan baca rotib istiqomah waktu-waktunya, insya Allah emosi itu bisa dikendalikan. Tapi nek emosian Pak, terus mencorot nek emosian, saya yakin rotibnya nggak tenangan. Maksudnya sak-sake wis nek kober diwaca, kak kober gak diwaca, nah itu biasanya. Tapi nek jenengan istiqomah waktunya bar maghrib nek iso diqadha nek dibaca saat itu insyaallah ya hati panjenengan ya lunak meskipun menghadapi masalah yang besar dalam rumah tangga akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kesulitan Pak, insyaallah Pak. Jenengan belajar istiqomah tidak kesulitan sama dalam hidup. Ya. Kenapa? Ini istilah doa semua. Doanya jangan tahu maknanya, Masya Allah. Maka saya bawa ini Pak, syarahnya. Sampai perlu baca buku supaya tidak hanya rotib yang dibaca, syarahnya perlu diwaca. Jadi pengetahuan itu perlu diasah Pak. Perlu dicari rotib itu apa toh, kenapa toh ada manfaatnya, baca syarahnya. Saya kemarin ada ibu-ibu di daerah Ngebrak. Ketika saya bawa buku ini, ya Masya Allah Pak, saya itu kemarin cari buku yang idulatif aja udah ada. Saya kok punya loh, saya memang punya dari dulu saya punya. Akhirnya apa? Pesan keras. Artinya apa? Saya tidak promosi. Saya menunjukkan kepada panjenengan. Nah, jadi ingin naik pangkat, tidak hanya baca tok, memahami rotib, harus memiliki buku ini. Ya, kenapa? Jenengan biar paham maksud yang dibaca dan insya Allah akan bisa menimbulkan ketenangan dalam diri kita. Kalau ada orang mengatakan abi setelah rotib, jawaban dengan ini, kamu tidak. Ya. Apa landasan rotib ini? Ada. Hadisnya apa? Sahih. Fadilahnya ada. Tidak perlu kita jawab dengan ucapan yang berlebihan. Wis kok buku ono. Ya, supaya apa?
orang itu tersadarkan dengan dia membaca buku yang betul-betul itu penjelasan dan tidak ada. Demikian para